Oke, hari ini kita fokus ke hasil pertandingan Liga Champions matchday kedua dan jadwal Liga Champions matchday ketiga nanti. Setelah itu kita lanjutkan ke jadwal pertandingan Europa League atau mereka dulu menyebutnya itu Piala UEFA. Kalau secara klaster sih di bawah Liga Champions sedikit gitu aja. Oke, kita bahas dan kita pilih klub-klub yang mana yang perlu kita bahas aja. Oke, kita ke hasil pertandingan Liga Champions matchday kedua dulu. Nah, ini adalah hasil-hasil pertandingan matchday kedua Liga Champions. Seluruhnya ya, ada 18 pertandingan yang dimulai dari tanggal 30, tanggal 1, dan tanggal 2. Jadi 3 hari berturut-turut. Ini yang di tanggal 30 dan tanggal 1 sebagian. Dan ini adalah hasil pertandingan selanjutnya, sisa di tanggal 1 dan tanggal 2. Tanggal 1 cuma ada 2 pertandingan. Royal Union bertemu dengan Newcastle United dengan skor 0-4. Kemudian Karabakh dan Copenhagen 2-0. Sementara di tanggal 2-nya ada 7 hasil pertandingan. Ini bagus-bagus sih. Banyak hal-hal yang mengejutkan dari hasil pertandingan-pertandingan pada malam tadi. Oke, Napoli Sporting Lisbon 2-1. Ini sih layak. Menurut saya, prediksi saya malah 2-0. Ya udah kita lanjut ke statistik, tapi sebentar-sebentar aja ya statistiknya. 51% penguasaan bola dipegang oleh Napoli, sementara Sporting Lisbon 49%. Ini nggak beda jauh sih. Total tembakan 12 berbanding 8. Sementara shot on target justru malah kebalik, 3 berbanding 4. Oke, kita lanjut aja. Bayer Leverkusen PSV Eindhoven. Oke, Bayer Leverkusen 1-1. Ini persis sekali seperti yang saya prediksikan kemarin. Bayer Leverkusen dan PSV Eindhoven ini bermain di Bay Arena. Banyak yang memprediksikan kemenangan akan dipegang oleh Bayer Leverkusen karena bermain di kandang tentu saja. Tapi kita lihat statistiknya, 46% dipegang oleh Bayer Leverkusen, sementara PSV Eindhoven sedikit mendominasi dengan 54% penguasaan bola. Total tembakan 14 berbanding 6, Bayer Leverkusen lebih mendominasi, sementara shot on targetnya juga 4 berbanding 1. Oke, kita lewati aja. Arsenal Olympiakos nih persis 2-0, memang layak 2-0. Kalau kita lihat dari statistiknya, 61% ball possession dipegang oleh Arsenal, ya sudah tentu saja lah. Sementara 39% penguasaan bola dipegang oleh Olympiakos. Total tembakan 16 berbanding 10, sementara shot on targetnya 5-3. Villarreal Juventus. Saya malah memprediksikannya itu akan menang Villarreal. Serius. Kenapa saya bilang begitu? Ya saya lihat ya tweetnya lah. Bermain di kandang 44% aja penguasaan bola dipegang oleh Villarreal, sementara Juventus mendominasi sedikit tapi ya 56% penguasaan bola. Total tembakannya 17 berbanding 13. Ini kayak futsal aja. Sementara shot on target 6 berbanding 4. Oke lah. Dan seterusnya. Silakan dibaca aja. Oke, kita lanjut ke hasil pertandingan selanjutnya ya. Dortmund Athletic Bilbao. Ya, banyak yang memprediksikan ini akan dimenangkan oleh Borussia Dortmund. Tapi kalau sebanyak ini kayaknya agak aneh. Karena pertandingan-pertandingan sebelumnya antara Borussia Dortmund dan Athletic Bilbao itu selalu dimenangkan oleh Athletic Bilbao. Nah, kalau nggak percaya nih head-to-headnya nih. Dua pertandingan sebelumnya itu dimenangkan oleh Athletic Bilbao. Bahkan dua-duanya itu dimainkan di Sinyal Iduna Park, kandangnya Borussia Dortmund. Tapi oke lah, penggemarnya Dortmund ataupun Athletic Bilbao tidak terlalu banyak juga. Jadi, nah secara statistik nih, 52% penguasaan bola dipegang oleh Dortmund dan 48% penguasaan bola dipegang oleh Athletic Bilbao. 13 total tembakan berbanding 7, sementara shot on target 8 berbanding 3. Oke, kita lanjut ke pertandingan selanjutnya. Nah, ini. AS Monaco dan Manchester City. 2-2 skornya. Gila. Kita lihat sebentar statistiknya. Statistiknya ada 29% penguasaan bola. Bayangkan 29% penguasaan bola dipegang oleh AS Roma, oleh AS Monaco. Sementara 71% penguasaan bola dipegang oleh Manchester City. Ini bukan cuma mendominasi, ini semacam latihan. Kalau lihat dari ball possession ya, kita lihat total tembakan 8-18. Udah latihan udah. Shot on target 3-6. 18 shot on targetnya 6, udah cukup bagus lah, skornya 2-2. Tapi skornya 2-2. Ini keren. Yang lain-lain silakan dibaca aja. Artinya setelah itu dari 3 pertemuan terakhir dari kedua kesebelasan ini, 2017 lalu skor 5-3 dipegang oleh Manchester City, 2017 lagi 3-1 dipegang oleh AS Monaco, sementara sekarang skor 2-2. Ini keren. Kita ke pertandingan selanjutnya. Pertandingan yang tentu saja paling seru, paling banyak, paling ramai dibicarakan.
Barcelona PSG. Dan Barcelona kalah 1-2. Apakah Decul malu? Enggak. Kebanyakan Decul malah sportif sih, mengakui kekalahan. Rata-rata ya, teman-teman bisa lihat di banyak sekali video-video hari ini tentang kekalahan Barcelona melawan PSG ini. Rata-rata mereka bilang PSG memang setingkat di atas kita, satu level di atas kita. Rata-rata begitu. Itulah sportivitas dari para Decul. Keren kan tuh Decul? Yang lain kira-kira mau nggak sportif seperti itu? Tapi itu kan kelihatan sekali kalau gue Decul. Tapi nggak apa-apa lah. Kayak kita lihat statistiknya, 47% penguasaan bola dipegang oleh Barcelona, sementara 53% penguasaan bola dipegang oleh PSG. Jarang-jarang Barcelona kalah di ball possession. Jarang-jarang Barcelona kalah di ball possession. Gimana nggak mau mengakui coba? Ball possession aja kalah. Biasanya sangat mendominasi, meskipun skornya kadang-kadang ya, tapi biasanya tetap mendominasi. Tapi kali ini harus mengakui Barcelona memang. Oke ya, total tembakan 12-15. Ini kayak futsal aja udah. Total tembakannya itu segitu banyak. Sementara shot on target 3/7. Jauh lebih efektif PSG dibanding Barcelona. Lebih dari separuh loh. Dari 12 tembakan, shot on targetnya cuma 2. Bayangkan itu. Sementara PSG dari 15 percobaan tembakan, 7 diantaranya shot on target. Oh, itu jauh lebih efektif itu udah. Tapi saya kira Hansi Flick pun menyadari hal itu. Maksudnya menyadari bahwa sebenarnya Barcelona ini sedikit di bawah PSG. Karena itulah Pedri di menit 79 diganti oleh Bernal. Diistirahatkan untuk mengevaluasi. Kira-kira seperti itu. Mengganti Pedri bukannya untuk perbaikan game. Saya rasa enggak lah. Masa ya Pedri diganti untuk game lebih baik. Pedri itu nggak tergantikan sebenarnya. Tapi Pedri memang sengaja diistirahatkan untuk mengevaluasi. Nanti game selanjutnya jangan sampai seperti ini dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Dan Hansi Flick tahu itu. Saya kira seperti itu. Oke ya, untuk hasil pertandingan Liga Champions matchday kedua ini. Dan ini adalah klasemen sementara Liga Champions, klasemen sementara Liga Champions. Dan sekedar informasi tambahan aja, ini juga jadwal pertandingan matchday ketiga Liga Champions. Ada 18 jadwal pertandingan dimulai dari tanggal 21, 22 dan 23 2025. Sekarang kita ke jadwal pertandingan Europa League 2025. Dimulai dari tanggal 2 dan tanggal 3. Tanggal 2-nya itu serempak ya. Kick off-nya bareng di jam 23.45 waktu Indonesia Barat. Semua bareng. Itu ada 9 pertandingan. Sementara di tanggal 3-nya itu juga serempak. Kick off-nya serempak. Sama, bareng semua. Di jam 2.00 dini hari. Tanggal 3 Oktober 2025 ini. Waduh, keren sekali ini. Saya kira tidak banyak yang perlu kita bahas dalam pertandingan-pertandingan di Europa League ini. Karena memang kalau dibanding Liga Champions ya, Liga Champions memang lebih bergengsi gitu. Tapi mungkin yang perlu sedikit ya kita bahas AS Roma dan Lille atau Lille. Kenapa ini menarik? Yang pertama ya karena memang AS Roma. Yang kedua ya karena Lille. Kenapa Lille jadi menarik? Karena ada Kelvin Verdong di sana, pemain timnas Indonesia. Nah, kita bahas tipis-tipis. Setidaknya ya head to headnya lah ya. Oke. Dari 5 pertandingan terakhir yang dilakoni oleh AS Roma di semua kompetisi, AS Roma menang 4 kali dan 1 kali kalah. Sementara Lille dari 5 pertandingan terakhir yang dilakoninya 2 kali kekalahan dan 3 kali kemenangan. Nah, ternyata AS Roma dan Lille ini pernah bertemu cuma sekali, itu pun di laga persahabatan dan dimenangkan oleh AS Roma dengan skor 2-3. Susah untuk memprediksikan ya. Nah, karena kedua kesebelasan ini bermainnya itu di Stadion Olimpico, stadionnya Roma, tentu Roma akan jauh lebih diunggulkan. Nah, saya kira skor juga akan mengikuti itu gitu. Untuk prediksi kemenangan saya kira tetap Roma lah ya, tapi untuk skor saya kira 2-1. Tapi untuk dukungan saya jujur aja, saya tidak berharap Roma menang. Saya berharap Lille yang menang. Karena ada Kelvin Verdong di sana. Oke. Prediksi memang Roma tapi dukungan Lille. Oke, untuk kabar-kabar terbaru, kabar-kabar klub, kabar-kabar pemain, kabar-kabar transfer dan lain sebagainya terkait sepak bola, kita bahas di lain waktu aja. Dan tentu saja pembahasannya ala informatif seperti ini berdasarkan apa yang saya baca dari berbagai macam media sport tentu saja. Oke, kita jumpa lagi dan salam omong kobot.